Saudara, pada tahun 1938 sampai 1940, kita tahu bahwa di Eropa Nazi begitu kuat berkuasa. Dan gak tahu kenapa mereka punya niat untuk menyerang secara khusus orang-orang keturunan Yahudi. Pada tahun 1938 sampai 1940, di Wina, Austria, Nazi mengumumkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di situ, kalian harus segera meninggalkan negara ini atau kota ini dalam waktu tertentu. Bila dalam durasi waktu tertentu yang kami tetapkan itu, kalian orang-orang Yahudi tidak segera meninggalkan daerah atau kota atau negara ini, kami akan membunuh kalian semua. Orang-orang Yahudi, keturunan Yahudi begitu cemas. Mereka datang kepada kantor-kantor kedutaan yang ada di Wina, Austria, untuk meminta visa supaya mereka bisa pergi meninggalkan Wina, sehingga bisa masuk ke negara tujuan. Tetapi begitu banyak konsulat-konsulat negara-negara asing yang ada di Wina, tidak satu pun yang mau memberikan visa. Gak tahu kenapa, sisi kemanusiaan mereka hilang. Apa karena takut kehilangan jabatan? Apa karena takut sama Nazi? Kecemasan orang Yahudi begitu tinggi sekali. Tetapi tidak dengan Ho Feng San. Ho Feng San adalah diplomat China yang bertugas atau ditugaskan negara China di Wina, Austria. Dia punya sisi kemanusiaan yang begitu hebat dan tinggi. Dia beda agama loh. Dia Buddhis, ini Yahudi, mungkin Kristen. Tetapi dia melihat sisi kemanusiaan jauh lebih tinggi di atas agama, di atas doktrin, di atas dogma. Ho Feng San mengambil keputusan, siapapun orang Yahudi yang datang kemari untuk minta visa supaya bisa pergi ke China, dia beri. Dia berjuang pagi, siang, dan malam. Karena begitu banyak orang Yahudi di Wina datang ke konsulat jenderal China di Wina. Dia kurang istirahat, kurang tidur, stempel. Dan akhirnya begitu banyak orang-orang Yahudi pergi ke China, ke Shanghai pada waktu itu. Dan ketika kantor kedutaan China di Wina ditutup oleh Nazi, karena itu milik Nazi memang, Ho Feng San dengan biaya sendiri dia membuka kantor konsulat jenderal China di Wina dengan biaya sendiri. Dia bukan hanya mengorbankan jabatannya, tapi mengorbankan uang juga. Banyak sekali orang-orang Yahudi yang akhirnya selamat bisa sampai ke China. Ada yang mencatat 30.000 orang-orang Yahudi ada di China. Dan ketika sejarah ini berakhir, kesadisan Nazi berakhir, dicatat banyak sekali memang pada waktu itu orang-orang Yahudi yang ditolong oleh Ho Feng San. Salah seorang Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon, mengatakan, Ho Feng San bukan hanya sekedar penyelamat, tetapi dia Tuhan bagi kami orang-orang Yahudi. Dan dia membuat patung Ho Feng San, lalu dia membuat sebuah tulisan, orang China yang tidak mungkin bisa kami lupakan. Saudara, pada hidup kita ini ada sesuatu yang bisa kita bagikan kepada orang. Tidak harus orang kaya, tidak harus orang berpendidikan, tidak harus orang berpangkat, tapi siapapun bisa melakukan sesuatu untuk kemanusiaan. Kesederhanaan kita, keterbatasan kita untuk melakukan sesuatu bagi kemanusiaan, itu akan dilengkapi oleh Tuhan, sehingga memberi dampak bagi kehidupan yang bisa menyelamatkan orang atau membangun seseorang sehingga dia berterima kasih kepada Tuhan yang dia percayai. Tidak harus kepada Tuhan kita sebagai yang menolong dia, tetapi dia bisa berterima kasih kepada Tuhan dia. Inilah ketuhanan yang sesungguhnya.